puncak menuju pos 9. Yo guys, selamat siang kapanpun dan dimanapun kalian berada. Oke, sekarang ya mungkin kalian sudah lihat di thumbnail dan judul ya. Pada hari ini kita akan mendaki gunung atau Bulu Sarawang, Gunung Bulu Sarawang. Jadi sekarang ini pukul 12:02. Tadi kesiangan bangun, kesiangan sumpah ya Allah. Oke, kita tadi sudah registrasi di sana. Tadi didata logistik apa saja, sampah, cuman tidak di sini tuh tidak terlalu strict tentang pendaftaran. Kayak nggak harus wajib bawa ini, bawa itu, jas hujan apa segala macam, tidak kayak gunung-gunung lain. Kayak kemarin di gunung Bulu Bialo ya, kalau belum nonton videonya bisa nonton sini ya, karena kemarin itu di situ ya sampah dihitung, wajib bawa jas hujan, dan lain-lain lah, headlamp. Oke, nah tadi pos registrasinya tadi di situ suruh jelaskan. Tadi habis makan juga ya, untuk ya power lah, tenaga sebelum naik. Oke, itu tadi di situ makan bakso dan mie ayam. Oke, lanjut. Nah, ini pusat informasi. Ini jalur pendakian ke atas. Itu tempat parkir, sana parkir motor. Oke, kita TW jalan. Sekarang jam 12:05. Oke. Ternyata ada tanahnya. Ini kantor desa. Ini pustu, cuy. Nah, ini Gunung Bulu Sarawang. Itu tadi tandanya. Oh, jalan masuknya. Ini jalur pendakian. Ya, ini jalurnya guys. Di sampingnya, sampai kebun warga. Itu tadi ada penunjuk. Akhirnya sampai pos 1 jam 12:14. Lucu. Apa lagi? Jalurnya masih ini. Jalurnya rata-rata tangga. Jadi santai. Nih. Puncak pos 9, pos 1. Pos 2, pos 3. Shelter. Oke, lanjut. Tadi pos 1. Ini jalannya. Tangga cuy, ke atas. Yo guys, sekarang masih di perjalanan menuju pos 2. Jadi tadi kan jalannya cor-coran tangga. Ini tuh sudah mulai tanah, cuman lumayan mantap jalurnya. Tadi juga di bawah sama. Nah, begitu. Mulai menanjak. Tapi katanya sih dari pos 1 sampai pos 6 atau pos 4 itu tanjak, sisanya lumayan landai. Oke guys, mantap. Yo guys, kita sudah lewati pos 2. Dari pos 2 ke sini tadi sudah lumayan landai. Terus sini ada lagi jalur pendakian, mantap lagi, naik lagi tuh ke atas. Yo guys, kita sudah sampai shelter, tapi nggak tahu sih sudah sampai pos 3 atau belum. Tracknya tadi sama kayak tadi, turun. Mantap coy. Sekarang jam 13:05, jam 1. Yuk kita sampai lagi di shelter sebelum pos 4. Banyak shelter ya, jadi enak untuk duduk. Nah, istirahat. Nah, untuk jalur masih sama kayak tadi. Situ turunan yang tadi lewat. Itu di bawah jalurnya. Oke, kita lanjut lagi ke pos 4. Yo guys, kita sudah sampai di pos 4. Jadi ini tadi kayaknya tanjakan terakhir deh. Nah, itu tanjakan ekstrem terakhir. Pos 4. Peta pos 4.
Jadi kita sekarang di pos 4. Jadi sini dari ke pos. Nah, ini kan dari pos 1 800 mdpl. Di sini masih 800, masih landai karena dekat. Terus di sini 817 naik 17 meter. Nah, dari sini pos 2 ke pos 3 naik 100 meter. 817, 875, 1052. Naik lagi hampir 100 meter. Nah, dari pos 5 ke pos pos 4 ke pos 5 178. Cuma naik 20 meter. Terus ini naik lagi 20 meter, 178 ke 197, 150, 50 sekitar 50 meter. Ini cuma 6 meter mdpl nanjaknya. Oh, yang ini dari sini ke sini. Pos 8 ke pos 9 lumayan nih. 1240, 100 meteran. Hampir. Terus jaraknya sedikit lagi sih. Nah, ini mapnya, petanya. Base camp pos 2, di sini ada shelter, pos 3, shelter pos 6. Terus kalau berdasarkan ini tadi dari pos 4 itu landai. Pos 4 landai. Shelter. Ya, ini sudah mulai landai. Tadi pos 4, ini menuju pos 5. Jalan sekitar 100 meter kayaknya deh. Halo, saya Enda. Ini sudah mulai landai. Ini beban. Saya Enda. Yo guys, kita sudah di pos berapa tadi? 5. Pos 5. Ada gazebo. Sesuai dengan prediksi landai. Sebenarnya lebih banyak turunan sih daripada naik. Ya, oke. Kita lanjut. Yo guys, di pos 6. Pos 6 ternyata tanjakannya di situ mantap. Ini nanjak lagi. Sekarang ini jam 14:06, jam 2. Oke, lanjut. Yo, kita berangkat dari pos 7. Itu pos 7. Dan gazebo. Shelter. Ternyata tadi nanjak cuy. Dari pos 5 dari pos 6 ke pos 7 nanjak. Ini tadi yang aku kasih lihat. Nanjak lumayan. Jaraknya sedikit. Gak jauh, dekat. Cuman nanjak. Jadi mantap. Ini masuk turunan lagi. Turun ke bawah. Oke, akhirnya kita sampai pos 8. Pos 8 pemandangan. Pemandangan terbuka yang pertama. Wih, mantap cuy. Gak tahu ini apa sih? Ya, sudah sampai pos 9. Sekarang jam 15:19, jam 3 ada 20. 25 menit. Jam 3 nih sih. Ya udah. Jadi di sini aku itu ambil air untuk refill minuman. Nah, untuk jalur menuju sumber airnya itu ada di camping ground. Nah, untuk letak camping groundnya itu pas sebelum pos 9. Jadi sekitar ya 20 meteran lah. Atau sekitar 1 menit dari jaraknya dari camping ground naik ke pos 9. Jadi dia itu masih satu jalan dari pos 8 ke pos 9. Nah, jadi pos 8 camping ground baru pos 9. Jadi jaraknya itu sangat dekat camping ground dengan pos 9. Nah, untuk jalur menuju sumber airnya juga itu cukup jelas. Jadi nanti itu ada panah, jadi tinggal ikuti aja panahnya. Insya Allah bakalan sampai langsung ke itunya, ke sumber airnya. Karena jalurnya sangat jelas, jadi kayak rimbun, terus ada kayak jalan. Nah, terus ada petunjuk. Jadi insya Allah nggak bakalan tersesat lah. Nah, untuk sumber airnya itu ternyata itu berupa tandon. Anjir, awalnya kukira sungai. Ternyata sumber airnya itu tandon. Jadi selang yang dialirkan entah warga atau pengelola ekowisata camping groundnya. Nah, itu disalurkan ke tandon. Jadi dari tandon itu sisa airnya ditampung, jadi sisa dibuka pakai keran. Jadi kalau bawa wadah enak sih. Jadi kalau misalnya bawa tumbler, misalnya tumbler begini, jadi langsung buka langsung taruh, tidak usah lagi tunduk. Kalau misalnya bawa
ya wadah air atau misalnya begini, atau ya apa jerigen apa, enak tinggal buka tunggu. BTW teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Ayo subscribe untuk bantu channel ini berkembang. Saya mohon subscribe. Anjay. Ambil air tandon di pos 9. Oke guys. Kita ini tadi sudah lewati pos 9, itu tadi yang ambil air. Jadi ini menuju puncak dan sangat terjal cuy. Sangat terjal. Semangat kak. Halo kak. Halo halo. Siapa namanya kak? Gerar. Semangat kak, Semangat semangat. Dan akan lebih terjal. Terima kasih kak. Semua akan terbayar ketika melihat puncak. Iya benar sekali kak. Betul betul. Anginnya kencang banget. Sumpah dapat kena tahanan. Siapa namanya kak? Endah. Hai. Yo guys, kita sudah hampir sampai puncak. Itu batu di atas, katanya itu setelah itu puncak. Jadi ini pemandangannya. Teman, ini kesini tadi full batu, tanjakan batu begini. Lumayan curam sih. Lutut ketemu dada. Tapi mantap. Mantap sekali. Yo guys, kita sudah sampai di puncak. Sekarang jam 16:07, jam 4 sore. Nah, sekarang sudah sampai puncak. Ya, walaupun ini Gunung Bulu Saraung bukan termasuk gunung yang tinggi, yang tidak terlalu tinggi. Jadi tinggi puncaknya itu cuman 1353 mdpl. Cuman pemandangannya itu mantap coy. Jadi dia itu pemandangannya bisa kalian lihat di footage lah. Jadi dia itu kayak gunung yang sendiri, puncak sendiri. Terus pemandangan cakrawalanya itu jauh. Jadi yang kita lihat itu luas, bukan kayak yang tidak tertutup pohon. Jadi langsung melihat semua pemandangan jauh, kelihatan gunung-gunung yang lain juga yang dari jauh. Terus katanya itu kalau beruntung di situ tuh bisa juga lihat lautan awan. Bayangkan. Cuman sayangnya kemarin nggak dapat karena kan berangkatnya siang. Bisa dapat lautan awan, tapi sangat jarang di sini, sangat jarang karena kan ya gunung pendek jadi jarang. Nah terus di sini itu termasuk yang gunung yang sangat sepi sih. Bayangkan di puncak itu yang kemarin itu bisa dihitung jari coy, yang ada di puncak bisa dihitung jari. Jadi sangat sepi. Dan tadi pun yang papasan di jalan juga sedikit. Ya kayaknya di total enggak sampai 20 orang lah. Bayangkan papasan selama di jalan ya sampai 20 orang. Mungkin karena hari Sabtu ya, atau gimana nggak tahu juga sih. Tapi masalahnya nggak ada yang camping. Bayangkan kan kemarin pulang agak sore, itu tidak ada tenda yang berdiri di camping ground. Tapi ya mantap lah, kan sepi, jadi lebih tenang, damai, santai begitu. Jadi dan yang paling enak adalah kalau sepi, foto di triangulasi itu tidak ngantri. Ya mantap lah anjir. Oh iya, ada yang camping cuman pas sudah malam. Kan kemarin kemalaman, sekitar habis maghrib baru sampai di pos Regis. Bayangkan baru ada yang datang untuk camping malam. Oke, jadi ini pemandangan dari Sarau. Oke, ini pemandangan lain yang di belakangnya dari
Oke guys, kita di sini masak pop mie ya. Ingat selalu apapun yang kalian bawa ke gunung, bawa pulang jangan bawa sampah. Ini bersih ya. Sudah aku bersihkan tadi sampahnya. Sampah bumbu maksudku. Yo guys, sekarang sudah jam 16:45. Ini masih di puncak dan kita menuju turun. Menuju ke base camp. Oke. 16:45 ya tadi, oke. 4. Hampir jam 5. Nah, ini tadi tempat turunnya. Sangat terjal. Ini dia jalur puncak menuju pos 9. Kita turun. Coy, mantap coy. Oke, tadi di atas itu pos 9, turun sedikit sekitar ya 20 meter lah. Nah, ini kayak ada luas. Nah, di sini. Nah, tempat camp itu di sini. Nah, untuk cari air itu di situ. Itu ada penunjuknya. Mata air. Oke, kita lanjut. Sekarang jam 17:10, jam 5. Kita lanjut ke pos dari pos 9 langsung ke base camp. Ya guys, sekarang sudah jam 19:35. Sudah di tempat registrasi. Itu registrasi di sana. Menghitung sampah dan lain-lain. Jadi sudah mandi, sudah ganti baju, sisa pulang. Oke, di sini aku akan spill harga regis dan untuk menuju pos regis ke Bulu Saraung dari Makassar menuju ke pos regisnya Bulu Saraung. Jadi untuk lokasi dari Gunung Bulu Saraung ini itu ada di Pangkep, di Kabupaten Pangkep. Nah, untuk lokasinya itu sudah ada di Google Maps. Jadi mungkin kalau secara singkat ya bisalah ya tinggal ikuti mapsnya. Cuman sini harus hati-hati, harus pilih jalur karena dia itu ada 2 jalur kalau berdasarkan di maps. Ada yang lewat bawah, itu lewat Bantimurung, yang lewat atas itu lewat Pangkep. Nah, kalau lewat Pangkep enak, dia itu tinggal ikuti jalan besar, jadi ikuti jalan aspal, jalan provinsi. Terus nanti dari Makassar ke Maros, terus nanti paling ya sampai di Pangkep tinggal belok kanan. Setelah itu ya lurus-lurus. Nah, tapi kalau yang lewat di Bantimurung itu jalannya tanah dan kurang jelas dan kecil. Apalagi kalau misalnya sampai di sana terus tidak ada jaringan. Mau bertanya ke siapa dan apa yang harus diikuti. Sebagai catatan, jaringan di dekat desanya yang dekat pos regis di Bulu Saraung itu jaringannya kurang bagus, jelek. Jadi yang bagus itu Telkomsel, itu pun cuman ya satu batang 2 batang, tapi ya masih bisa lah nonton YouTube di resolusi rendah. Jadi kalau misalnya kalian mau jadikan video ini itu sebagai guide, jadi rekomendasiku itu download dulu video ini sebelum pergi ke sana. Oke, lanjut. Untuk guide menuju pos regisnya, intinya kalian ikuti aja arah jalan yang ditunjukkan oleh Google Maps. Jadi ikuti nanti lewat Pangkep, terus nanti belok kanan, terus lurus nanti. Nah, sebagai petunjuk nanti kalian di jalan yang benar atau tidak. Nah, nanti kalian itu pas sudah mau sampai, sudah agak dekat dengan tempat pos regisnya, nanti kalian akan melihat SD di sebelah kanan. Nah, terus nanti tidak jauh dari SD kalian akan melihat kayak tambang batu ya semacam batu kapur begitulah di sebelah kiri. Nah, terus itu ikuti aja terus itu jalan-jalan aspal karena dia cuman satu jalan. Jadi ikuti aja lah itu jalan yang besar, jalan yang paling bagus. Nanti jalannya mulai berubah jadi cor-coran dan di sepanjang jalan ada tulisan-tulisan kayak yang kayak begini. Yang Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Dan nanti yang membingungkan itu karena mapsnya itu cuman sampai di sini. Nah, yang ini. Cuman sampai di situ. Kalau yang berdasarkan maps. Nah, terus padahal dari penunjukan Google Maps ini itu masih ada sekitar 30 sampai 45 menit lagi masuk ke dalam.
Jadi dari sini itu masih lanjut lagi dan ikuti aja jalan cor-coran. Nanti kalian bakal melihat Gapura Desa Tompo Bulu. Gapuranya itu masih baru. Gapura Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci. Di sini ada pertigaan dan nanti ikuti aja lah ini jalan cor-coran. Terus nanti masuk ke perkampungan, terus jalan sepi, perkampungan lagi, jalan sepi. Intinya tetap ikuti aja lah cor-corannya atau jalan yang paling lebar, yang paling bagus. Insya Allah tidak bakalan tersesat. Dan untuk tulisan ini akan selalu ada di pinggir jalan itu tadi yang Masya Allah, Subhanallah. Nah, jika kalian sudah melihat plank begini, plank-planknya begini dengan tulisannya masih sama sih, cuman planknya beda. Terus ada lagi gapura besar. Nah, selamat, kalian sudah hampir sampai di pos registrasi. Intinya itu nanti itu di pos regis itu ada tulisan parkir, karena tidak ada yang menyediakan parkir selain pos regisnya Bulu Saraung. Nah, ya sudah, kalau dari sini tinggal putar ulang aja lah video ini tadi yang di awal. Nah, sekarang untuk kendaraan atau transportasi, aku rekomendasi itu pakai sepeda motor. Karena jalan di desanya itu setelah SD yang seperti yang aku bilang tadi, itu jalanannya itu kayak tanjakan Citinjau Lawik. Tahu nggak sih tanjakan Citinjau Lawik yang menikung, yang kayak menikung kayak huruf U, yang menikung kayak huruf U, terus nanjak curam. Jadi resiko mundur itu sangat sangat tinggi. Jadi ya pastikanlah kalian motornya kalian itu bagus dan prima supaya tidak mundur. Sama skill motornya harus bagus. Supaya misalnya mau mobil, bisa aja sih menik mobil, cuman harus yang jago bawa mobil. Dan kalau mobilnya FWD atau penggerak depan, resiko mundurnya itu sangat tinggi. Dan fun fact, tanjakan begini itu ada sekitar 5 atau 8 lah kayaknya deh. Pokoknya itu setelah SD itu ada sekitar 5 atau 8 tanjakan yang itu tadi huruf U. Bayangkan gitu. Terus jalanan setelah melewati Gapura Desa Tompo Bulu. Nah, Gapura Desa Tompo Bulu Kecamatan Baloci itu nanti jalanan mulai rusak, berbatu, apalagi kalau sudah mulai dekat sama pos regisnya. Jadi kayak bukan jalanan berbatu sih sebenarnya, tapi kayak jalanan yang dicor terus hancur. Ngerti gak sih? Jadi kayak bekas cor-coran, terus jalan cor-corannya itu hancur. Jadi bukan kayak jalan batu, itu bukan. Jadi jalan berbatu karena cor-corannya hancur. Oke guys, aku kelupaan untuk tag harga. Jadi ini sudah ganti hari, jadi ini tag ulang. Oke, jadi untuk harga tiket masuk itu untuk umum mancanegara dan mahasiswa itu beda. Mahasiswa itu lebih murah, kayaknya cuman 30 ribuan deh kalau mahasiswa. Nah, ini nanti ku kasih lihat lah di atas ini anunya, harganya dari Instagramnya. Terus untuk dewasa umum itu sekitar 48.500. Terus untuk mancanegara mahal lah pokoknya. Nah, terus ini ada apa? Ini sebenarnya kayak rincian. Kalau yang ini itu harga totalnya sudah ditotal jadi satu. Jadi ini rincian harganya satu-satu. Kalau yang ada di tiket masuk kayak ini motor beat, parkir motor 5.000. Terus mungkin ini tiket masuk kayaknya deh. Tiket masuk dari desa. Yang ini yang warna pink. Terus ini asuransi dari Jasara Harja. Terus yang warna biru. Terus ini yang terakhir yang paling belakang itu pungutan kegiatan wisata. Kalau yang ini kayaknya yang dari taman wisatanya deh. Jadi total itu ada 4, ada parkir, ada dinas pariwisata, warna pink dinas pariwisata. Terus yang putih Jasara Harja atau asuransi. Terus yang ini dari Taman Nasional Bantimurung dan Bulus Sarau. Taman Nasional Bantimurung Bulus Sarau. Oke teman-teman, tolong bantu subscribe-nya ya supaya bisa cepat ke 100 subscriber. Iya, 100 subscriber, karena pas video ini di tag itu masih 43 subscriber ku cuy. Bayangkan 43 cuy. 43. Jadi bantulah, tolong supaya bisa 100 subscriber.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian suka mengenai konten seputar hal-hal seru dan menarik lainnya di Makassar, kayak hiking, camping, dan hal-hal dan video seru lainnya, tolong di subscribe, like, dan juga komen. Kalau misalnya ada request konten, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti pasti aku baca. Ciao.